Seorang anak yatim piatu dari pinggiran kota Mumbai tumbuh menjadi orang jahat. Pekerjaannya sehari-hari adalah sebagai tukang pukul dan penagih hutang rentenir. Namun, hidupnya berubah ketika ia bertemu seorang dokter cantik bernama Ananya yang menuntunnya pada kejuaraan tinju. Aziz Ali knocked out. Berikut alur cerita film yang berjudul Tovan. Cerita dimulai. Seorang pemuda bernama Munna mendapatkan informasi dari bosnya bahwa temannya habis dipukul orang. Pria itu kemudian memberitahu temannya yang bernama Aziz Ali dan mereka segera pergi menemui pelaku. Sang pelaku pemukulan bernama Maksud. Aziz kemudian menunjukkan foto temannya yang babak belur. Tetapi Maksud tidak menunjukkan rasa bersalah dan malah memerintahkan anak buahnya untuk berangkat. Aziz dan Munna tidak terima, sehingga terjadi perkelahian di antara mereka. Luar biasa, Aziz mampu menghajar semua preman. Dia kemudian memukuli Maksud dan mengambil fotonya, lalu mengirimkannya kepada bosnya yang bernama Jafar. Ternyata, Aziz juga terluka, sehingga Munna membawanya ke rumah sakit. Aziz pun diperiksa oleh seorang bernama Ananya. Namun setelah mengetahui bahwa pria yang ia rawat bekerja sebagai petarung jalanan dan juga merangkap sebagai penagih utang, Ananya segera mengusirnya. Karena rumah sakit ini adalah rumah sakit aman dan Aziz tidak layak menerima layanan di rumah sakit tersebut. Mengingat pekerjaannya, Ananya menyarankan Aziz untuk berobat ke rumah sakit swasta. Aziz kemudian melapor kepada Jafar setelah melaksanakan tugasnya dan diberi sebuah jam tangan mahal. Karena Jafar sudah menganggap Aziz sebagai anaknya sendiri. Setelah itu, Aziz mengunjungi sebuah tempat. Tempat itu ternyata adalah sebuah panti asuhan. Jauh berbalik dengan pekerjaannya, Aziz mendirikan sebuah panti asuhan yang menampung anak-anak tunawisma. Tidak hanya itu, Aziz juga mengajak anak-anak berbelanja di pasar. Ananya yang sedang lewat dan melihat Aziz yang sangat menyayangi anak-anak. Hal ini mengubah pandangannya terhadap Aziz. Ananya mulai bersimpati kepadanya. Aziz dan Munna kemudian mengunjungi sasana tinju milik Pak Merchant. Di sana, Aziz diberi kesempatan untuk melakukan sparring dengan Parvez. Namun seiring berjalannya waktu, Aziz mulai diejek dan mulai memukul dengan keras, sehingga sparring harus dihentikan. Aziz dan Munna mencoba mengolok-olok Parvez. Tiba-tiba, Parvez mendekati mereka. Mereka pikir dia akan mengajaknya berkelahi. Namun Parvez malah memberikan sebotol air kepada Aziz sambil memuji pukulannya. Aziz terkejut mendengarnya. Pak Merchant kemudian mengatakan bahwa perbedaannya adalah antara petinju dan petarung jalanan. Petinju akan mencoba mengalahkan lawan di dalam ring, tetapi tidak di luar. Tinju adalah olahraga yang penuh dengan disiplin dan rasa hormat. Pak Merchant kemudian mengatakan tentang petinju legendaris bernama Muhammad Ali. Lalu Aziz selalu menonton pertandingan Muhammad Ali. Hingga ia mulai tertarik dengan tinju, Aziz kemudian mulai berlatih tinju dengan bantuan dari Parvez. Aziz juga diundang oleh Pak Merchant ke sekolah tinju milik Pak Nana Prabu. Pak Nana adalah pelatih tinju nomor 1 di Mumbai, sementara Pak Merchant hanyalah seorang pelatih tinju amatir. Pak Nana meminta muridnya untuk melakukan sparring dengan Aziz. Aziz masuk ring untuk bertanding. Sebagai seorang pelatih profesional, Pak Nana sadar bahwa Aziz punya kemampuan. Tetapi, meskipun dia kuat, dia masih kurang dalam hal teknik. Akhirnya Aziz harus KO di ronde berikutnya, dan mengalami luka di pelipisnya. Aziz kemudian kembali ke rumah sakit tempat Ananya bekerja. Awalnya Ananya menolak untuk mengobatinya, tetapi setelah dia tahu bahwa luka itu disebabkan oleh latihan tinju, dia memutuskan untuk membantunya. Mereka kemudian mengobrol. Aziz berbicara tentang Pak Nana. Menurutnya ia adalah seorang pelatih yang hebat. Aziz tidak tahu bahwa Pak Nana adalah ayah dari Ananya. Sepulang kerja, Ananya ditelepon oleh Pak Nana. Ia ditawari untuk menikah dengan seorang dokter yang tinggal di Amerika. Namun Ananya menolak tawaran tersebut karena ia tidak ingin pergi ke Amerika. Ia hanya ingin bisa bersama ayahnya, karena hanya dialah satu-satunya yang dia miliki.
Ananya kemudian bertanya tentang seorang petinju yang mengalami luka di pelipisnya, dan Pak Nana langsung teringat akan Aziz. Sebenarnya Pak Nana kurang suka dengan Aziz karena ia seorang muslim. Ananya kemudian bertanya, apakah ayahnya akan berpikiran lain kalau saja Aziz punya potensi. Namun Pak Nana meragukannya, hanya karena Aziz adalah seorang muslim. Suatu hari, Ananya secara tidak sengaja melihat Aziz sedang memukuli seseorang di jalan. Hal tersebut membuat Ananya kembali membencinya. Aziz melihatnya dan segera mengejarnya untuk menjelaskan hal tersebut, tetapi dia tidak mau mendengarkan penjelasannya. Aziz pun tidak menyerah dan menunggu hingga malam hari. Akhirnya, Ananya memberikan dua pilihan kepada Aziz, apakah akan menjadi petinju dan bertobat, atau bertahan sebagai petarung jalanan. Berkat pilihan tersebut, Aziz bertemu dengan Pak Nana dan memintanya untuk berlatih tinju. Awalnya, Pak Nana menolak untuk melatihnya, tetapi setelah melihat kesungguhannya untuk bertobat, akhirnya Pak Nana menerimanya sebagai murid. Sejak saat itu, Aziz mulai berlatih bersama Pak Nana dan murid-murid lainnya. Dia berlatih sangat keras, sehingga membuat Pak Nana bersimpati dan mengizinkannya berlatih di dalam ring. Singkat cerita, Pak Nana mendaftarkan Aziz ke Asosiasi Tinju sebagai petinju profesional, sehingga Aziz bisa mendapatkan lisensi tinju. Setelah dapat, Aziz kemudian menunjukkannya kepada Ananya. Ananya pun senang dengan pilihannya Aziz untuk jadi seorang petinju. Mereka kemudian berjalan bersama. Mereka berbicara satu sama lain sambil menikmati matahari terbenam. Pada saat itu, Ananya mengetahui bahwa Aziz adalah seorang yatim piatu. Sejak kecil, ia dibesarkan oleh Jafar, yang tidak lain adalah bosnya. Oleh karena itu, ia mendirikan panti asuhan, karena ia merasa memiliki nasib yang sama dengan anak-anak itu. Suatu malam, Aziz bercerita kepada Muna tentang latihannya dan kisah cintanya dengan Ananya. Muna menyarankan untuk memberitahu bos mereka tentang semua hal tersebut. Muna juga bilang bahwa mereka itu tidak ditakdirkan untuk bisa bersama. Ananya adalah seorang dokter sementara Aziz adalah seorang tukang pukul. Ananya bertugas membantu orang lain, sementara Aziz lebih suka menggertak dan kejam terhadap orang lain. Aziz menyadari suatu hal dan memutuskan untuk menemui Jafar untuk menyampaikan pemikirannya. Mendengar ceritanya, tentu saja Jafar mendukung apa yang dilakukan Aziz. Tetapi setelah Aziz menyampaikan niatnya untuk berhenti menjadi tukang pukulnya Jafar lagi. Untuk menjadi petinju berarti dia harus menjadi orang yang baik. Mendengar itu, Jafar marah, karena ia telah menganggap Aziz sebagai anaknya sendiri. Jafar adalah orang yang menyelamatkannya saat ia masih bayi. Namun kini ia memutuskan untuk meninggalkannya. Lalu, Aziz pun diusir oleh Jafar. Pak Nana mendaftarkan Aziz untuk mengikuti kejuaraan tinju tingkat provinsi. Di pertandingan pertamanya, ia mampu memukul KO lawannya pada ronde pertama, dan hal itu berlanjut pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Ia mendapat julukan Tofine, yang berarti badai. Keberhasilan tersebut membawa Aziz ke pertandingan final. Malam sebelum pertandingan final, Aziz merayakan pencapaiannya dengan minum-minum bersama Ananya. Pada kesempatan itu, Ananya ingin menyatakan cinta kepada Aziz, namun Aziz mencegahnya. Aziz berkata bahwa dia masih mempersiapkan diri untuk bisa layak untuk Ananya, yang seorang dokter. Namun baginya, hal itu sama sekali bukan masalah. Keesokan harinya, final digelar. Kali ini Aziz menghadapi petinju tak terkalahkan, bernama Darmes Patin, yang memiliki julukan The Rock. Dalam pertandingan tersebut, pertarungan di antara mereka berlangsung sengit, dan Aziz hampir saja dikalahkan. Namun Pak Nana mengatakan kepadanya untuk tidak terprovokasi oleh Darmes. Kata-kata dari Pak Nana membantunya untuk bangkit. Pada ronde berikutnya, saat Darmes mulai kehilangan tempo, Aziz mulai menyerang dan berhasil menjatuhkan Darmes. Ia bahkan sampai melukai mata Darmes. Akhirnya, Aziz keluar sebagai pemenang turnamen. Pak Nana kemudian memeluknya dan dengan bangga mengatakan bahwa Aziz adalah muridnya.
Ia yakin bahwa Aziz akan mampu mewakili India di kejuaraan internasional berikutnya. Pak Nana mengundang Aziz untuk merayakan kemenangannya. Pada kesempatan itu, Pak Nana menasihatinya untuk menjadi lebih baik lagi. Ia diminta lebih giat lagi berlatih. Tidak hanya itu, Pak Nana juga memintanya untuk mengurangi waktu dengan pacarnya, agar bisa fokus. Pak Nana juga menanyakan nama pacarnya Aziz. Namun ketika Pak Nana mengetahui bahwa pacar Aziz adalah anaknya, yaitu putrinya sendiri, Pak Nana langsung marah dan menamparnya, karena merasa dikhianati oleh muridnya sendiri. Selain itu, Pak Nana tidak pernah menginginkan putrinya memiliki hubungan dengan seorang muslim. Itu karena Pak Nana mengalami trauma sejak istrinya meninggal akibat serangan bom yang dilakukan oleh para teroris. Sementara itu, anaknya yang baru saja kembali dari kantor mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Pak Nana tidak mau mendengar penjelasan anaknya dan bahkan mengusirnya dari rumah. Anaknya kemudian bertemu dengan Aziz, tetapi Aziz kecewa padanya karena dia tidak pernah diberitahu bahwa dia adalah putri Pak Nana. Namun setelah beberapa lama, hati Aziz lulung saat itu. Karena mengetahui bahwa anaknya juga diusir dari rumah, karena mempertahankan cinta mereka. Aziz dan anaknya memutuskan untuk tinggal bersama. Namun, karena Aziz tinggal di lingkungan muslim, para tetangga menolak untuk mengizinkan mereka tinggal di sana, kecuali jika mereka sudah menikah. Setelah itu, mereka berdua pergi mencari rumah kontrakan. Aziz harus berpura-pura menjadi seorang Hindu karena tidak ada seorang pun yang beragama Islam di daerah itu. Mereka terus mencari dan mereka menemukan ada rumah yang cocok. Tetapi rumah itu terlalu besar dan biaya sewanya terlalu mahal, sehingga mereka tidak jadi menyewanya. Karena Aziz tidak bisa mendapatkan rumah untuk disewa, ia merasa sangat sedih karena tidak bisa menafkahi anaknya, terutama setelah anaknya rela meninggalkan segalanya untuknya. Singkat cerita, kejuaraan tinju nasional pun digelar. Seorang mafia mendatangi Aziz dan mengatakan bahwa memenangkan kejuaraan bisa mendapatkan medali. Namun, banyak petinju yang tidak kaya jika mereka hanya berpikir untuk menang. Oleh karena itu, si mafia menawarkan sejumlah uang dengan syarat Aziz harus mengalah selama pertarungan. Tadinya Aziz tidak mau menerima tawaran itu. Dia tidak ingin menjual integritasnya demi uang, tetapi setelah dibujuk Munah, Aziz akhirnya setuju untuk menerima tawaran tersebut. Dalam pertandingan tersebut, Aziz justru kalah dan bonyok. Transaksi antara Aziz dan mafia terekam dalam CCTV. Ia masuk berita dan menjadi trending topik. Berkat hal itu, Aziz mendapat hukuman dan dilarang bertanding selama 5 tahun. Namanya tercoreng dalam sekejap. Anaknya marah padanya karena Aziz melakukan hal tersebut. Aziz mencoba menjelaskan tentang alasannya, tetapi dia menolak untuk mendengar. Mereka telah berjanji untuk bekerja bersama-sama, tetapi dia mengkhianatinya. Munah mengetahui bahwa rumah tangga sahabatnya sedang kacau. Munah mencoba menemui anaknya untuk mengakui bahwa dialah yang membujuk Aziz untuk melakukan hal tersebut. Awalnya Aziz tidak mau, tapi Munah membujuknya. Dia mengatakan bahwa Aziz melakukan itu demi keuntungannya, karena Aziz tidak ingin melihat Munah menderita. Setelah mendengarkan cerita Munah, anaknya tersentuh dan memaafkan Aziz. Tak lama kemudian, mereka berdua memutuskan untuk menikah. Meskipun tanpa restu dari Pak Nanan, seiring berjalannya waktu, mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Mereka memberinya nama Mira. Anaknya kemudian datang ke rumah ayahnya bersama Mira, berharap hati sang ayah akan melunak. Namun, ternyata Pak Nana masih belum bisa memaafkannya. Beberapa tahun berlalu, dan Mira telah tumbuh dewasa. Hari itu, Mira menerima sepucuk surat dari kantor Federasi Tinju. Surat itu menyatakan bahwa hukuman Aziz telah dicabut. Tidak lagi tertarik pada tinju, karena ia sudah merasa nyaman dengan pekerjaannya di biro perjalanan. Aziz kemudian membuang surat tersebut, tetapi kemudian anaknya senang dengan hal itu. Itu berarti Aziz bisa berkompetisi di dunia tinju lagi, karena ini adalah mimpinya sejak lama. Anaknya mencoba memotivasinya, namun Aziz merasa bahwa namanya sudah tercemar. Anaknya mengatakan
untuk tidak perlu mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang, dan ini bisa membersihkan namanya. Besoknya tanpa sepengetahuan Aziz, ia pergi ke Federasi Tinju untuk mengambil lisensi tinju milik Aziz. Ananya kemudian memanggil Aziz yang tersenyum atas apa yang telah dilakukan istrinya untuknya. Sayangnya, dalam perjalanan pulang, ananya terbunuh dalam sebuah serangan bom. Aziz sangat terpukul oleh kematian istrinya dan bertekad untuk kembali bertinju demi memenuhi keinginan istrinya. Aziz kemudian menemui Pak Nana untuk memintanya melatihnya lagi agar bisa memenuhi keinginan anaknya. Namun Pak Nana menolaknya. Pak Nana tidak bisa memaafkan Aziz atas apa yang telah dilakukannya. Aziz terus berjuang sendirian untuk mencapai keinginan anaknya. Aziz mulai berlatih tinju lagi, tetapi dia diolok-olok oleh teman-temannya karena dulu ia pernah menerima suap. Selain itu, tubuh Aziz sudah tidak ideal lagi untuk menjadi seorang petinju. Beruntungnya, salah satu pelatih bersedia memberinya kesempatan jika ia bisa menurunkan berat badannya. Aziz kemudian berusaha sekeras mungkin untuk menurunkan berat badannya. Dia juga sangat aktif berlatih. Setelah bertarung, Aziz kembali menjadi bintang. Aziz kembali memenangkan pertandingan di turnamen tersebut. Namun dalam turnamen tersebut, ada seorang petinju brutal bernama Prithvi Singh. Aziz pun merasa gugup. Suatu hari, saat Aziz sedang menggunakan lift, ia tidak menyadari bahwa salah satu orang yang berada di dalam lift adalah Dharmesh Patil, seorang petinju yang ia kalahkan dan mengalami cedera parah selama kejuaraan negara bagian. Saat ini, ia menjadi juri pertandingan tinju. Setelah bertarung pertandingan demi pertandingan, Aziz akhirnya melaju ke semifinal. Suatu hari, Pak Nana sedang duduk di sebuah kafe. Ada seorang gadis kecil mendatanginya. Mereka kemudian mengobrol bersama. Tak lama kemudian, teman Pak Nana memberitahunya bahwa gadis kecil itu adalah cucunya Mira. Pak Nana meneteskan air mata saat mendengarnya. Mira kemudian mengunjungi rumah Pak Nana untuk menyaksikan pertandingan tinju semifinal ayahnya di televisi. Selama pertandingan berlangsung, Aziz terlihat mendominasi lawannya. Namun di sisi lain, terlihat jelas bahwa wasit tidak adil. Puncaknya adalah ketika juri mengumumkan bahwa lawan memenangkan pertandingan. Keputusan itu kontroversial. Ternyata juri dalam pertandingan itu adalah Dharmesh Patil. Dia membalas dendam kepada Aziz atas apa yang telah dilakukannya terhadapnya 5 tahun yang lalu. Pak Nana menyadari keputusan kontroversial tersebut dan memutuskan untuk menemui Dharmesh Patil. Di tengah-tengah obrolannya dengan Pak Nana, Dharmesh Patil mengakui bahwa ia telah menyuap wasit agar Aziz kalah. Tanpa Dharmesh sadari, Pak Nana telah merekam percakapan tersebut. Pak Nana lalu memberikannya kepada Komisi Disiplin Tinju. Atas itu, Dharmesh Patil dan orang-orang yang terlibat dalam pertandingan tersebut dijatuhi sanksi. Federasi juga mengubah keputusan dengan memenangkan Aziz, sehingga Aziz berhak melaju ke final. Di sisi lain, Aziz yang harus rela pulang karena gagal melaju ke final. Namun kemudian Pak Nana muncul untuk menyampaikan keputusan baru dari federasi. Pak Nana juga meminta maaf kepada Aziz karena sikapnya yang keras kepala. Mulai dari itu Pak Nana kembali melatih Aziz sebagai pelatihnya, dan setelah sekian lama, akhirnya final pun digelar. Pertarungan sengit antara Prithvi Singh dan Aziz pun terjadi, bahkan Aziz hampir KO. Untungnya Aziz berhasil bangkit. Pak Nana kemudian mencoba memotivasi Aziz dengan mengatakan bahwa pertandingan ini bukan hanya untuk meraih medali, tetapi juga untuk anaknya. Kata-kata itu secara ajaib memberikan kekuatan untuk Aziz. Dan di ronde berikutnya Aziz bertarung dengan luar biasa. Hingga akhirnya Aziz pun memenangkan pertandingan. Dan film pun berakhir.